pertanyaan-pertanyaannya memang tentang apa namanya problematika di bulan puasa. Ini ada pertanyaan, mohon maaf Yai mau tanya, saya ini mempunyai hutang puasa di Ramadan yang lalu. Pada sampai waktu Ramadan saat ini ternyata saya belum berhasil membayar lunas hutang puasa saya. Gimana itu ya? Ya, kalau orang yang di situ berhalangan tidak puasa, dia wajib mengqadha puasanya di lain bulan Ramadan dalam 1 tahun tersebut ya, sebelum Ramadan yang tahun depan datang. Orang rampung Dikasih 1 tahun nggak? selesai. Nah ini dikaji, kok orang rampung kok nggak selesai, ini masalahnya apa? Liudrin atau liudrin? Kena udur atau karena enggak? Kalau kena udur yang di itu mengakibatkan tidak sakit bisa selesai, ya? sakit berkepanjangan atau karena memang ada udur syar'i yang tidak bisa untuk menyelesaikan pengqadhaannya, sehingga sampai datang Ramadan lagi, ya kan? Belum selesai. Ya, setelah Ramadan itu wajib mengqadha lagi. Tapi dibarengi dengan membayar kifarah 1 hari 1 mud. Maksudnya bareng karo ngodho, bersamaan dia mengqadha, dia membayar kifarah 1. Ini tapi dikecualikan tadi apa misalkan sakit berkepanjangan ya, bukan karena lapar berkepanjangan ya. Wah, ini lapar terus soalnya ini. Kalau lihat saya dan teman-teman media ini kan wajahnya lapar terus ya. Jadi kalau sampai Ramadan berikutnya belum berhasil membayar, dia wajib ngodho plus tadi apa namanya membayar kifarah tadi, dari double ya. Iya. Itu kalau sampai Ramadan setelahnya lagi baru belum bayar lagi. Itu yang bayar lagi. Jadi memang bukan mendobel puasa ya. Iya. Bukan yang beredar kan. Nah kalau tahun Double hukumannya maksudnya. Double puasanya didobel gitu, bukan didobel puasa plus bayar kifarah. Itu seperti itu. Ya kalau memang di di sosial media teman-teman cewek itu sering tahunya bayarnya dari puasanya dari double. Padahal maksudnya double ya itu mengqadha plus bayar kifarah ya. 1 mud. 1 hari 1. Tapi dari pandangan Nyai sendiri gimana ini, jujur kalau dikasih waktu 1 tahun ini kok nggak selesai, ini tipsnya gimana ini? tips untuk yang nggak selesai. Ini memang urusan sang pelaku dengan Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke watak orang masing-masing ya. Kalau memang peduli terhadap ibadahnya maka secepatnya akan diqadha. Tapi kalau dia tidak begitu peduli malah menyepelekan, akhirnya terjadi banyak tanggungan. Dalam tanda kutip, kecuali orang-orang yang ada udzur syar'i, karena memang sakit berkepanjangan. Kan ada Mas, wong sing meriang orang mari-mari. Iya ada. Atau memang kalau sudah COVID. COVID-19 ya, COVID-19. Atau kalau bahasa Arabnya COVID-tis ngata ngasar. Lebih parah lagi kalau cara wong desane COVID-19. Semoga sehat selalu. Amin. Seperti itu. Jadi yang jelas bahwa orang itu harus peduli dengan ibadahnya dan harus sadar dia diwajibkan beribadah, khusus yang wajib-wajib itu harus diperhatikan. Maka secepatnya kalau sudah ada tanggungan tidak melaksanakan hal yang wajib, segera untuk diselesaikan. Itu seperti itu. Dan ini harus melekat pada jiwa setiap orang muslim. Ini harus penting ini Untuk memelihara ibadahnya. Iya, ibadah wajib khususnya itu. Kalau membayarnya sendiri mungkin itu ya bisa dibarengkan dengan sebenarnya begitu kita setelah punya hutang puasa, kemudian lebaran udah makan opor, makan apa, udah balas dendam kok. Setelah lebaran kan sudah mulai bisa membayar ya, hutang itu, dan mungkin bisa dibarengkan dengan puasa Syawal atau puasa Sunnah Senin Kemis. Ya, itu bisa. Bagaimana ya soal menggabungkan puasa wajib dan puasa sunnah? Jadi menggabungkan puasa wajib dan puasa sunnah. Maksudnya yang ngiras-ngirus puasa sunnah, yang ngiras-ngirus untuk puasa wajib. Itu boleh ya? Nah, yang penting kita harus sadar kembali kepada
ingat kepada perintah bahwa kita wajib melakukan beberapa ibadah yang wajib seperti puasa dan sholat. Nah, ketika kita meninggalkan dikarenakan audzur, secepat mungkin kita untuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau Ramadan ya ketika sudah selesai Ramadannya, karena kan Ramadan 1 bulan. Sholat kan hanya berapa menit, setelah itu langsung diqadha. Tadi kalau kita meninggalkan sholat sebelumnya, itu seperti itu. Ya, ini mungkin apa namanya tiga pertanyaan soal apa namanya puasa. Kemarin kita punya 5 yai, tapi kita 3 dulu nanti biar tidak apa namanya mabuk. Ini soalnya pemirsa program jangan tanya Gujel ini anak-anak muda. Jadi kalau kebanyakan biasanya cepat mabuk. Ya. Itu ya, terima kasih sekali. Nanti semoga ini akan menginspirasi dan memberikan banyak makna, karena tujuan acara ini adalah agar kita dalam hidup ini nggak cuma sekedar mencari makan, tapi juga mencari makna. Begitu ya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Semoga nanti bisa berkolaborasi lagi di lain waktu. Paling tidak minimal imbang Mas. Yo kadang ibadah organisasi ansor mikir ke NU. Kadang kalau yo nomor 1 bangsa.